Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semuanya adalah berkat rahmat dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka berbuka bersama. Tujuannya adalah tiada lain untuk menerat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Itu kemudian juga yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi kita Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdillah. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita semua mendapatkan jannah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya sudah mendekati 5:30, maka saya sebagai tuan rumah menyampaikan pertama tadi ucapan terima kasih pada teman-teman sekalian yang alhamdulillah bisa meluangkan waktunya ke tempat saya, tempat kami. Saya atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun perjuangan teman-teman sekalian datang ke tempat ini sangat-sangat saya hargai. Kemudian juga saya selaku tuan rumah menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik mungkin penyajian makanan, menunya, karena inilah yang dapat saya berikan, yang dapat saya suguhkan pada teman-teman sekalian. Tempatnya ya inilah tempatnya seperti ini. Mungkin yang belum pernah ke sini ya ini tempatnya, pondokannya seperti ini. Jadi nanti yang pamannya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian cara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua himpunan kita, Ketua reuni kita, Bapak Bahtiar. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita semua berkumpul di sini di rumah Bapak ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eni dan keluarga yang telah bersedia menyiapkan mengundang kami semua ke acara buka bersama ini. Kami doakan semoga Bapak Jenny dan keluarga dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak suaminya Fitri yang sangat selalu mendukung kita nih. Dan setiap ini sangat mendukung kali kalau saya lihat ini ya, terima kasih nih ya, jarang-jarang ada suami itu bilang, saya sendiri seperti suami kalau saya ngantri istri kadang suka males gitu ya. Tapi ini saya benar-benar terima kasih gitu kepada suaminya Peter ya. Dan juga terima kasih juga pada teman-teman yang sudah ya membawa hidangan. Saya sendiri nggak bawa apa-apa. Baik, seperti yang tadi Ustadz ini katakan, tujuan dari acara ini sebenarnya menjalin silaturahim. Di mana silaturahim ini ya selain kita menambah umur dan rezeki juga ya kita untuk membahas masalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya dalam angkatan alumni kita yang ikatan alumni 20 ini. Tujuan kita kemana kita akan nanti kita bahas juga sekalian. Ya seperti yang sudah kita lakukan untuk sementara ini ya
kegiatan dari alumni Dodo Pulau ini seperti membesuk teman-teman yang sakit, ya istilahnya kita kalau ada yang berduka juga kita datangi. Tapi ya saya juga mohon maaf, kayaknya saya kurang aktif sebenarnya ini. Yang banyak aktif sebenarnya ini Nuryati nih sama Dedi Ahmad sama itu nih sama Pak Jenny nih. Sebenarnya saya juga ya mohon maaf karena saya memang ya kurang bisa hadir kalau banyak ada kegiatan seperti tadi. Juga Fitri dengan siapa kita tadi gitu ya, sudah ke rumah Maimunah ya, terima kasih juga ya. Terima kasih ya. Saya kira sambutan saya gitu saja. Saya sangat ucapkan terima kasih kepada Bapak Jenny dan keluarga. Semoga apa yang telah Bapak Jenny dan keluarga berikan kepada hanya Allah yang balasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita. Baiklah, selanjutnya kita menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Wahab Dasuki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, alumni SMPN 220 Tanjung Duren ya? Paduri maksudnya. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya adik kandung dari Pak Ahmad Zeni. Saya sempat sekolah SD juga di Kepaduri 03 pagi tahun 85 86 87 pindah ke Kembang Aceh. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan kepada Allah karena kita masih sama-sama diberikan panjang umur oleh Allah, nikmat yang tiada terhingga. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan kita untuk berkumpul di pesantren Al-Wasilah ini dalam rangka yang pertama bersilaturahim. Karena yang silaturahim itu tadi yang Bapak katakan dapat memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Itu hadisnya sahih. Man arada ayyan sya'a fi rizqihi wa yatula fi umrihi falyasil rahimah. Itu hadisnya. Siapa orang yang pengen rezekinya luas, rezekinya banyak, dan pengen panjang umurnya, maka hendaknya dia terus menyambung hubungan silaturahim. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW
menegaskan dalam hadisnya, "Ithnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamah." Ada dua kelompok yang nantinya tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Jadi hubungan tali silaturahim itu hubungan kasih sayang kita antar sesama umat Islam. Begitu diperhatikan oleh Rasulullah, sampai-sampai Rasul katakan orang yang memutus tali silaturahim, memutus persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, di hari akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, alias dicuekin oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berkumpulnya kita di sini dalam rangka buka puasa bersama. Karena ini sudah Ramadan masuk hari yang masuk 10 yang kedua. Jadi di dalam Ramadan ada 3 termin Bapak Ibu. Termin yang pertama, Ramadan itu 10 malam yang pertama adalah malam di mana Allah turunkan rahmat. Maka orang Jawa nyebut bulan sebelum Ramadan itu mereka menyebut dengan bulan Rawah. Bisa begitu. Sya'ban disebut dengan bulan Rawah. Bulan Safar disebut dengan bulan Bala. Saya lagi bikin buku saya beri judul nama-nama bulan Hijriah menurut dimensi pandangan orang Jawa. Jadi kenapa bulan Safar itu disebut dengan bulan Bala? Bulan Zulqa'dah disebut dengan bulan Kapit. Bulan sebelum Ramadan disebut dengan bulan Rawah. Ternyata itu ada kaitan dengan Islam. Yang pertama, salah satu saja bulan yang saya sebutkan dulu sebelum Ramadan, ada bulan Rawah. Ini pentingnya bersilaturahim. Bulan Rawah ini orang Jawa menyebut Rawah. Sya'ban itu Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, maka kita dianjurkan, sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah untuk kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita datangin ke rumah orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, kita berkunjung ke rumah orang tua kita. Kita bawa beras, bawa minyak, bawa gula, bawa sembako dan lain-lain. Jangan kebalik, datang ke rumah orang tua kagak bawa apa-apa, pulangnya ngangkutin barang main. Jangan kebalik, beras main ngangkutin. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Emang ada di sini ada ya? Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita wajib hukumnya datang minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Sebab orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini masih punya dosa, masih punya salah, masih durhaka kepada kedua orang tuanya, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Puasanya nonsen, cuma-cuma. Kalau masih punya salah kepada kedua orang tua, maka kedudukan orang tua di hadapan Allah adalah kedua. Allah katakan ridallah fi ridal walidain. Keriduan Allah bergantung pada keriduan orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Kita punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah dan kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuanya masih hidup, kita wajib untuk datang ke orang tuanya, kita minta maaf sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini dengan penuh ampunan orang tua. Sudah minta maaf kepada kedua orang tua sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana dengan orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka kita datang ke kuburannya. Kita kirim doa, kirim arwah. Karena bulan Sya'ban banyak orang yang kirim arwah, maka bulan Sya'ban disebut dengan bulan Rawah. Itu bahasa Jawanya Rawah itu karena logatnya orang Jawa menyebutkan dengan bulan Rawah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sangat singkat, ya kita persingkat saja. Maghribnya jam 17.45 ya, 45 menit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu kisah saja yang akan saya angkat pada kesempatan sore hari ini.
Ramadan 10 yang pertama adalah malam diturunkannya rahmat Allah. Dan ini sudah masuk 10 yang kedua. Jadi Bapak Ibu, ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak kelihatan gerakannya. Maka ibadah Ramadan ini Allah katakan wa ana ajzibih. Kata Allah, aku yang akan membalas pahala kalian. Sebab ibadah Ramadan ini ibadah iman, ibadah yang tidak nampak oleh mata dan tidak bisa dihinggapi penyakit riya. Orang puasa Ramadan nggak bisa pamer. Orang puasa Ramadan bisa pura-pura. Orang haji harus kelihatan hajinya. Orang sholat harus kelihatan gerakan sholatnya, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Tapi orang berpuasa tidak kelihatan dia puasa atau tidak. Yang tahu kita berpuasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah Ramadan ini ibadah yang rahasia. Saya nggak tahu bapak-bapak mana yang puasa, mana yang enggak. Saya nggak tahu ibu-ibu mana yang puasa, mana yang enggak. Kenapa yang dua ini saling tunjuk terus ya? Ya. Karena itulah ibadah iman. Iman itu tidak bisa nampak. Maka kata Nabi, al-imanu hahuna. Iman itu di dalam hati. Maka kata Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini panggilan kasih sayang Allah. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan nidaul habib. Panggilan kasih sayang Allah memanggil orang-orang yang dicintainya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman. Sebab puasa ini ibadah yang penuh rahasia. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Istri kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Anak kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Karena ibadah puasa maka hasilnya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan manusia itu menjadi takwa. Takwa itu manusia merasa dimanapun berada dia akan selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara takwa, takwa itu kita merasa Allah selalu melihat kita. Kita di kantor Allah melihat kita, kita di rumah Allah melihat kita. Maka orang yang bertakwa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena walaupun tidak ada yang melihat, niscaya Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah puasa ini kata Allah, wa ana ajzibih, pahalanya saya yang akan membalasnya. Boleh ada orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, satu, boleh orang yang tidak puasa, orang bunting, boleh tidak puasa. Yang kedua, orang tua, sudah tua bangka. Kalau lewat tua namanya tua bangke. Orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu melakukan puasa. Yang ketiga, orang gila. Orang gila boleh nggak puasa. Jadi kalau ada orang yang puasa, anggap aja itu orang gila. Karena sudah masuk kriteria orang boleh tidak berpuasa. Boleh. Orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan juga boleh. Maka puasa itu ibadah yang sangat berat. Maka ibadah puasa adalah iman. Ibadah berbicara dengan iman. Maka kata Allah melalui Rasulullah Muhammad, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh ikhlas dan keimanan, maka dia keluar dari Ramadan, seluruh dosanya akan dimaafkan oleh Allah, seluruh dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaumin waladasumuh, bagaikan kita keluar dari rahim ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir saya akan menyampaikan sebuah hikayat. Karena ini sudah 10 yang kedua. 10 yang kedua itu malam turunnya ampunan Allah. Ampunan Allah itu begitu luas. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kembalilah kita kepada ampunan Allah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya salah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya dosa. Tapi dengan kita bersalah, dengan kita berdosa, maka kata Allah, kalau dia datang ingin bertobat, meminta ampun kepada Allah, maka niscaya ampunan Allah masih terbuka selagi masih ada umur di dalam jiwanya, selagi masih ruh masih ada di dalam kandungan badan, maka taubatnya pasti akan diterima oleh Allah selagi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan ampunan, ada sebuah hikayat.
terjadi pada zaman sahabat Umar. Hikayat ini jarang diutarakan. Di zaman sahabat Umar, zaman Rasulullah, sahabat Umar terbangun karena di depan pintunya mendengar ada orang yang sedang menangis. Lalu sahabat Umar keluar dari pintu rumahnya, merasa terganggu, tidurnya gak bisa nyenyak, ada suara orang yang menangis. Begitu sahabat Umar keluar, ternyata ada seorang pemuda yang sedang menangis di samping rumah sahabat Umar. Ditanyalah oleh sahabat Umar, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Anu sahabat Umar, saya adalah merasa orang yang paling berdosa di dunia ini. Dosa saya tidak akan mungkin dimaafkan oleh Allah. Kata sahabat Umar, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan. Enggak sahabat Umar, pokoknya dosa saya dosa yang paling besar yang tidak pernah orang lain lakukan. Dosamu apa? Anak muda itu tidak mau menjawab. Ya sudah, kalau begitu kita datang ke rumah Rasulullah. Dibawalah itu pemuda itu ke hadapan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, ditanyalah pemuda itu, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, anak muda itu menjawab, saya adalah orang yang paling berdosa di dunia ini. Dosa saya tidak akan mampu dimaafkan oleh Allah, dan dosa saya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Dosamu apa? Katakan dan ceritakan apa yang kau lakukan. Wahai anak muda, apakah engkau membunuh manusia? Tidak ya Rasul. Apakah engkau mencuri yang bukan hak kamu? Tidak ya Muhammad. Lalu apa dosa yang kau lakukan? Niscaya Allah akan mengampuni kamu. Anak muda itu menjawab, ya Rasulullah, dosa saya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Wahai anak muda, apakah dosamu lebih besar daripada langitnya Allah? Dosa saya lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada arasnya Allah? Dosaku lebih besar ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar daripada ampunan Allah? Pemuda itu lantas menangis, ampunan Allah lebih besar ya Rasulullah. Lantas dosa apa yang kau lakukan? Anak muda itu bercerita, wahai Rasulullah, sejak usia 7 tahun pekerjaan saya itu tukang nyolong kain kafan di kuburan. Jadi kalau ada kuburan yang baru, maaf ini waktunya nggak ada deh, keburu maghrib. Kain kafan itu, kuburan itu saya gali, lalu kain kafan itu saya ambil, kain kafan itu saya bawa ke pasar, saya jual buat makan saya. Sejak usia 7 tahun. Satu ketika ada sahabat Ansar punya anak perempuan cantik mati. Begitu anak itu meninggal, saya selidiki dia Rasulullah, lalu dikubur. Begitu selesai dikubur, malamnya itu kuburannya saya gali wahai Rasulullah. Begitu saya gali, mayatnya saya angkat, kain kafannya saya buka, ternyata itu mayat dalam keadaan telanjang bulat. Orangnya cantik, masih baru meninggal. Ya Rasulullah, bukan hanya kain kafannya yang saya ambil. Ketika melihat mayat yang sudah telanjang bulat itu, ya Rasulullah, syahwat saya naik. Sehingga tanpa sadar, saya perkosa itu mayat yang sudah telanjang bulat di hadapan saya. Lantas saya perkosa ya Rasulullah. Setelah saya perkosa, terngiang di telinga saya mayat itu berkata, wahai kau durhaka, orang yang tidak tahu diri, engkau tega memperkosa saya. Padahal saya sudah disolatkan, saya sudah dikafankan, saya akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kau membuat aku telanjang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dasar kau durhaka. Dia lari, saya lari ya Rasulullah, sehingga saya merasa orang yang dosanya paling besar. Mendengar itu Rasulullah marah, pemuda itu diusir. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Muhammad, tidak sepatutnya engkau mengusir pemuda yang ingin minta maaf kepada Allah. Datang dicari oleh Rasulullah, lalu diajak sholat bersama dengan Rasulullah. Ketika Rasul mengimami sholat membaca hatta zurtumul maqabir, pemuda itu menjerit Allahu Akbar, meninggal dunia dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka bulan Ramadan adalah momentum baik untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bertadabbur, untuk kita bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi diri. Selain itu juga bulan Ramadan adalah bulan kita berbagi kepada sesama. Karena salah satu fungsi Ramadan adalah agar kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, agar kita dapat merasakan mereka orang yang tidak pernah makan dan minum sebagaimana yang kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya waktu maghrib sudah tiba.
maka mari kita tutup taklim kita pada sore hari ini dengan kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nominal nanti untuk kita kalau besok ada takziah, jadi kita nanti minta kesepakatan teman-teman sekalian nominalnya enaknya Pak besok atau takziah supaya semua anggota tahu semua. Jadi selain kita besok dari uang kas, memang ada donatur juga ya, Nur ya, dari donatur yang membantu istilahnya ada. Jadi ada juga donatur yang istilahnya membantu untuk menambahkan. Ini sekarang kita harus ulangi lagi waktu itu ya. Ya, jadi kita mau tegasin dulu, pastikan dulu berapa nih untuk yang sakit berapa, untuk yang istilahnya tadi apa kita samakan bagaimana ya? Ya, kan selama ini alhamdulillah ada donatur yang bantu. Kita keturunan dari donatur, jadi uang kas yang pakai istilahnya itu ketutup dari situ. Nah, kita ada pemikiran lagi yang waktu itu ada support bisnis bersama. Kita ada pemikiran lagi selanjutnya next kita uang kas gimana kita buat bisnis lagi nih. Jadi kalau rekan-rekan teman-teman yang ada bisnis lain itu bisa kita manfaatkan nanti biar bisa kita tambahin uang kas lagi. Kemarin kita lihat CPC kan sempat mau untuk printer. Iya, printer kan untuk jatah karyawan nih. Jadi kelebihannya pure untuk ke kas, jadi nggak diambil ke Fitri. Jadi itu kita juga. Ya kalau ada motor atau kita kayak ke 6 juta udah bisa nih. Kalau harganya kena bisa kita putar di situ atau bisa sandang aja gitu. Jadi sepakatnya berapa nih untuk yang tahun dia sampai sakit berapa nih? Apa 500 cukup apa? Nah. Ya baik, ini ada masukan dari Dilda untuk yang sakit 300 ya Dilda ya, 300. Itu dari kas. Ada masukan lagi dari yang lainnya? Karena begini ya, selama yang ini kalau punya ada untuk besok tuh ada donatur juga istilahnya yang istilahnya memang belum di ini ya, kemudian donatur itu hanya istilahnya belum dikasih tahu siapa yang mau nih. Nah ini sepakat nggak nih teman-teman nih kalau umpamanya dari uang kas 300.000 rupiah, terus ada donatur lagi yang istilahnya mau membantu gitu ya, membantu nih. Ini sepakat nggak? Supaya uang kas tidak boros, sepakat nggak kalau umpamanya karena gini, uang kas itu kan kita udah sepakatin untuk ini ya, kegiatan sosial amal ya. Jadi kan kalau uang kas itu kita gunakan ya insya Allah semuanya ini amalnya kan berjalan semua kan. Nah ini setuju nggak kalau umpamanya tadi yang kita bilang 300.000, tapi kalau ada donatur yang mengasih uang itu setuju nggak 50% dari uang dari donatur itu masuk ke kas, 50% buat bantuan ke yang dana ini. Jadi
itulah makanya yang kemarin sempat saya tanyakan juga ya, karena ini apa, kalau ada orang yang istilahnya ini, mereka yang membantu full uangnya harus kita kasihkan ya, makanya di forumnya saya tanya, setuju nggak nih kalau benar donatur yang istilahnya yang tadi kita sampaikan dimasukkan separuh masuk uang kas, atau punya dia mau pribadi mau membantu pribadi boleh secara langsung atau perlu tiba-tiba biasanya Fitri yang suka apa yang suka datang ya. Nah ini ada masalah lagi dari teman-teman yang lain bagaimana? Nah ini masalah, makanya saya tanya di forum ini untuk masalah donatur ya kan, kayak umpamanya nih ada yang umpamanya sakit, pasti Fitri memberikan istilahnya bukan lah ya di grup ya, ini ada yang sakit, ada nggak yang mau membantu, jadi dari uang kas kita sepakatnya 300 kan untuk yang sakit. Nah ini dari donatur sendiri kan, umpamanya dari donatur ini dia bilang ya, mau membantu, dia mungkin ke Fitri, paling kasih 100.000 nih, 100.000, 50.000 ya untuk membantu, 50.000 untuk masuk ke kas, itu setuju nggak nih? Umpamanya di antara kita semua ada yang bersedia mau ngasih donatur, jadi uang kas tetap kita ambil 300.000 karena itu amal teman-teman kan, biar amal teman-teman jalan. Tapi dari donatur yang sisa 50 itu tetap kita masukin lagi. Jadi saya untuk tapi apa berputar. Jadi amal teman-teman ini kan kita pakai, kita jalani. Tapi dari donatur yang kita memandang nyumbang 100 sepakat nggak? Jadi jangan sampai, soalnya kan ini amanah. Jadi kita jangan sampai kita tidak menyampaikan apa yang saya menambahkan ya, tadi usulan itu juga bagus. Tapi penyakit itu kan kita nggak tahu dengan konkretnya ya. Mungkin informasi yang harus kita dapatkan itu informasi yang lebih detail gitu ya. Jangan misalnya, saya lagi sakit loh sekarang itu loh, saya sakit banget. Jangan begini baru sakit apa di bawah rumah sakit langsung kita sakit mungkin tidak ya. Kita kalau coba nanti cari informasi yang lebih detail lagi gitu ya. Siapa tahu mungkin sakit itu biasa atau mungkin dia salah makan yang harus jangan dimakan sama dia. Yes, ada juga kan maksudnya dia nggak bisa menjadi juga. Nah, tadi yang bahkan sudah Pak Ketua sudah umumkan 300.000 itu mungkin standar gitu, kita tetapkan standar. Adapun nanti kalau ternyata kita dapat donatur lebih, terus kita tahu kondisi dia memang benar-benar butuh biaya gitu ya, kita bisa memberikan itu lebih gitu. Ya, kita bisa memberikan itu lebih. Pada intinya kita di silaturahmi ini bukan masalah soal uang kas ya, tapi uang kas ini sebagai gue pengen itu jadi anggota silaturahmi di grup gitu ya. Terus di antar kita juga waktu belum waktu ya bayar 20.000 misalnya ya, itu tidak masalah ya, selama kita memang ada ini apa silaturahmi bersama grup gitu ya. Ada juga orang yang cuma di grup tapi nggak pernah bawa misalnya, atau tidak juga pernah memberi misalnya seperti itu ya. Nah itu mungkin kita juga akan mengutamakan anggota yang kita ini yang misalnya yang kita lihat pribadinya, anaknya, istrinya. Tapi kalau saya lagi jalan sama orang tuh ya, ketemu ini itu siapa jadi siapa ini gitu kan? Nomor istri saya kan bisa di WhatsApp tuh lah itu. Di foto, di jalan WhatsApp ketahuan gitu ya. Aku biasa bercanda. Kita pengen lihat gitu, apa keluarga-keluarga kita nih, anak-anak istri kita juga yang mungkin ngumpul di sini. Mudah-mudahan yang namanya silaturahmi kan pasti kita akan memberikan kesempatan kita untuk apa mungkin rezeki kita, mungkin ya kita tidak berbeda sih gitu ya.
Ini saya cuma mengulangi dari lihat dan ya, saya setuju pendapatnya nanti bisa mulai besar beberapa supaya kita sama orang tua dan intinya lah kita anggota insya Allah percaya gitu uang yang sudah dikasih ini apalagi 20 ribu ya 20 ribu sebulan ya. Itu mungkin kalau tunggu berapa tahun dapatnya tidak pasti gitu ya nggak butuh banyak juga tapi kebersamaan juga mungkin jangka panjang yang kita harapkan. Iya itu maksud saya. Jadi apa kita breakout-nya secara detail pengeluarannya apa saja, pemasukannya apa saja dan jumlahnya berapa seperti itu. Ini hanya untuk sekedar pengecekan aja sih. Apakah saya kalau di cross check aja kalau misalkan ternyata ada udah bayar, misalkan udah bayar 8 bulan kok saya baru ditulis 5 ya udah di sini, jadi nanti buat koreksi saya aja gitu aja sih. Jadi kalau saya sebarkan itu untuk diperiksa aja gitu. Terima kasih. Oke teman-teman ya, karena pada waktu masuk sholat isya kita beri dulu kita untuk sholat isya ya. Apa? Kita kan ada iuran uang kas yang per bulan berapa tuh? Per bulan 20.000. Nah ini uang kas ini, nah ini kita akan tentukan nih uang kas ini maksud dari uang kas ini untuk apa? Dan selanjutnya bagaimana? Apakah kalau namanya uang kas kan tidak mungkin kita kembalikan lagi. Maunya saya sudah nyetor selama tahun, tiba-tiba saya terakhir dipulangkan ya tidak. Itu juga teman-teman kalau begitu. Intinya uang kas tidak bisa kita kembalikan lagi kepada. Maksudnya setuju nggak nih? Apa? Setuju. Jadi tujuan dari uang kas ini untuk memang benar untuk kegiatan sosial ya, sosial dari kita ini semua ya. Dan untuk yang sudah seperti berjalan beberapa kemarin ini ada juga sebagian donatur yang istilahnya memberikan bantuan untuk, nah ini di luar uang kas. Nah, uang kas ini kita mau tentukan nih untuk istilahnya untuk besuk yang sakit berapa, untuk istilahnya ada yang tausiah berapa gitu ya. Nah ini sepakatnya berapa nih? Minta keputusan dari teman-teman nih. Beberapa kasus per kasus seperti ini ya, ada ini ya, kecil, sedang, besar. Jadi dibikinkan budget aja. Jadi seberapa perlunya. Jadi kalau dia sampai dirawat, masukkan dia dalam tingkat yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya dia nggak dirawat, mungkin di rumah, mungkin kalau hal yang tidak terlalu besar, hal yang kecil. Jadi dia pakai istilahnya tingkatan. Yang sedang mungkin dianggapnya ya tipes termasuk penyakit yang sedang. Nah, jadi bisa masuk yang sedang. Tapi kalau tipesnya udah dirawat, masukin ke tingkatan yang paling tinggi. Supaya ini tidak overload aja. Berapa ini? Maksudnya untuk jangan sakit supaya
sakit kita kasih 500.000. Sementara saya untuk mengumpulkan dana pas ini aja dalam sebulan itu nggak sampai 500.000 gitu loh. Jadi kayaknya nggak balance gitu kan. Jadi saya mohon dipertimbangkan lagi gitu oleh Bapak Ketua UI gitu. Jadi apa ya, ini kita ambil secara musyawarah mufakat ya. Jadi untuk sakit nih kira-kira setujunya kita, oh yang aktif ya. Nah itu makanya ini juga ada, ini kan ada yang aktif sama yang tidak, yang kurang begitu belum aktif ya. Jadi ini saya minta juga nih ya dari teman-teman istilahnya yang ya bukan yang aktif, belum aktif ya, supaya ya bisa membantu dirinya gitu ya, iya kan bisa membantu lah kegiatan-kegiatan dari apa kita semua ini. Jadi untuk ini kita pastikannya berapa nih kira-kira apa? Nuryadi ada masukan? Untuk apa? Untuk yang sakit berapa rupiah? Untuk yang Selama ini berapa? Yang udah berjalan aja, berjalan aja. Bisa tahu tuh kasih. Masing-masing lihat sendiri. Laporan kas per 16 Juni. Yang tahu pisang kasih biasanya. Bayarannya udah cocok apa belum? Iya bisa tahu deh. Tuh. Pisang Lampung katanya semuanya.